Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Fase pertama, bantuan hukum dalam pasal 250 HIR terdapat ketentuan bantuan hukum yang mensyaratkan bahwa bantuan hukum hanya diberikan terhadap terdakwa pada hanya proses pengadilan. Yang kedua, bantuan hukum diperkenankan di persidangan pengadilan saja. Yang ketiga, pejabat pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum hanya bila terdakwa diancam hukuman mati. Pada fase kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pada fase ini, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai ke pengadilan. Ada juga bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada pasal 54 sampai dengan pasal 62. Bantuan hukum pada setiap waktu di tiap tingkat pemeriksaan. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang memberikan penasihat atau pembantu hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain sebagai usaha untuk mendapatkan bantuan hukum, kepentingan pekerjaan maupun kepentingan keluarga. Pada fase ketiga, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Advokat. Undang-Undang advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jasa hukum adalah jasa oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima bantuan jasa hukum. Ada juga undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum adalah jasa hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum diterima oleh orang miskin. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, barulah advokat secara legal diakui sebagai subsistem dalam sistem pengadilan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.